Laura dan juga Rasman Arif Nasution yang bilang ternyata Laura pernah dengar percakapan antara orang milik safe house dengan ibunya yaitu Niki, ngobrol di telepon kalau Laura disuruh disiksa oleh ibunya sendiri. Mendengar itu Laura langsung sakit hati dan langsung minta perlindungan oleh Rasman Arif Nasution. Menurut ibu sendiri sebagai seorang psikiater gimana ibu? Ya, sekarang kita kan nggak tahu kebenarannya. Jadi kalau kita lihat sekarang situasi sekarang ya, kan kata-kata itu begitu mudah dia ucapkan. Sekarang buktinya bagaimana? Jadi bukti itu nantinya akan menentukan bagaimana, apakah itu bukti yang demikian serius atau bukti yang sifatnya main-main atau bagaimana. Kita lihat dulu sebelumnya, kata-kata sebelumnya bagaimana. Ini kan ada hubungannya. Jadi bukan hanya diambil satu bagian. Tapi mendengar seorang ibunya sendiri ingin menyiksa dia itu sebagai seorang anak, ada perasaan kecewa gak sih sebagai seorang psikisnya, mentalnya? Kalau benar sebetulnya keterlaluan. Kalau benar, jadi kalau dilihat, kita semua lihat kebenarannya. Karena sekarang kok begitu mudah mengucapkan sesuatu baik dari Laura maupun di kita, kok gampang gitu bicaranya. Yang mana yang benar? Apakah ada buktinya kebenarannya? Seperti yang kita kemarin juga wawancara, Laura bilang 5 bulan tidak ada sama sekali ibunya datang. Terus Niki menyangkal bilang, kata siapa saya tidak datang 5 bulan, saya datang diam-diam. Terus coba lihat dari bajunya, makannya, Laura sekarang lebih montok lah gitu, lebih bagus. Menurut ibu sendiri gimana? Jadi kita bayangkan pendapat atau keterangan dari kedua-duanya itu berbeda. Yang mana yang bisa dipercaya? Kalau misalnya sampai diberikan uang yang berkecukupan, rasanya masuk akal ya, bahwa mungkin mau makan apa saja silahkan suruh dibelikan gitu. Tapi kalau dari sudut kedatangan bahwa itu berbeda, kan perlu kita pertanyakan yang benar yang mana. Dan Laura bilang, kan lagi itu pernah bilang dia gabung di kamar dengan seorang penderita HIV. Terus Niki bilang menyangkal, kata siapa dia gabung sama orang HIV. Dia itu di kamar sendirian saat di safe house. Ini sangat berbeda jauh dengan omongan Laura. Karena itu, jadi di sini kan perbedaan antara apa yang dikatakan oleh ibunya dan apa yang dikatakan anaknya itu kan berbeda. Sekarang yang mana yang harus kita benarkan? Kata ibunya atau kata anaknya? Kan susah kita membela salah satu. Apalagi sekarang Bang Rasman bilang lagi proses adopsi Laura. Menurut ibu sendiri sebagai seorang psikiater, untuk mengadopsi seorang anak yang masih punya ibu gimana sih Bu? Kalau adopsi itu, kalau adopsi resmi itu masalah hukum ya. Itu kembalikan ke masalah hukum. Tapi kalau masalah kejiwaan, sebetulnya ya kalau misalnya baru kenal lalu langsung diadopsi, rasanya kurang bagus. Harus mengenal secara lebih detail, apalagi ini mengenal dalam pembelaan terhadap Fadel, dan Fadel orang yang dekat dengan Laura, jadi kan juga lebih ke arah hal-hal yang membela Laura yang terjadi. Tapi kalau nanti tidak ada pembelaan, bagaimana, apakah cocok atau tidak? Jadi harus betul-betul dilihat dari segala segi. Jangan hanya dilihat pada saat kebetulan Rasman membela Laura. Bu, ibu sebagai seorang ahli psikiater melihat kasus ini, menurut ibu pernah menangani seorang anak yang mau diadopsi, dan setelah diadopsi itu kondisi psikis mentalnya seperti apa sih Bu? Kita kan nggak tahu adopsi ini jalan keluar yang baik atau tidak, karena adopsi dilakukan dalam waktu singkat. Adopsi dilakukan pada saat Rasman membela Laura. Jadi bagaimana bisa menilai bahwa ini adalah betul-betul sesuatu
dari hati nurani Rasman sendiri. Apalagi nanti secara hukumnya bagaimana, itu semua harus ikut dipertimbangkan. Tapi terutama dari segi perasaannya, sampai seberapa jauh nantinya juga akan terus membela, itu kan kita nggak tahu. Sekarang kan dalam masa membela Fadel, atau dan Fadel dekat dengan Laura, jadi kita kan nggak tahu kemurnian dalam pembelaannya, perasaan yang sebenarnya, karena ini adalah perasaan atau perlakuan sebagai seorang pengacara, bukan sebagai seorang ayah. Bu, berarti bisa dibilang harus ada bonding yang lebih lama untuk bagi seorang anak yang ingin diadopsi. Dan menurut Ibu sendiri, efektif gak sih Bu seorang anak yang diadopsi dengan orang lain akan lebih bahagia daripada dengan orang tuanya? Sebenarnya kita harus lihat dulu, ini efeknya cukup jauh ya. Anak-anaknya bagaimana, istrinya bagaimana. Jangan hanya satu orang, lalu akhirnya memutuskan, dan akhirnya apakah tidak akan ada suatu bentrokan di kemudian hari, misalnya dengan istrinya, dengan anak yang lain, semua kan masih jadi tanda tanya. Pada saat awal mungkin tidak masalah, belum lama. Kalau lama bagaimana? Jadi perlu dipertimbangkan kembali lah, sampai seberapa jauh positif negatifnya, dan harus dilihat dari macam-macam segi, bukan Rasman sebagai pengacara, tapi Rasman bagaimana seandainya dia menjadi ayah, dan bagaimana anak-anak yang lain seandainya mengadopsi Laura. Bu, dan akhirnya Niki statement keluarnya bilang, udah ambil Laura, ambil, adopsi lah. Cuman harus dilihat nanti pendidikannya harus bagus, seperti saya ngasih dia pendidikan ke luar negeri di UK, dan juga saya ngasih makanan yang berkualitas, bermutu. Dan tapi ujungnya dia tetap menyindir Rasman dengan jangan-jangan Laura diadopsi mau jadiin bininya yang lain gitu. Gimana Mbak? Memang semua itu mungkin, karena itu perlu dipertimbangkan kembali. Kalau misalnya dikatakan, oh harus memberikan pendidikan baik, fasilitas yang baik, itu kan apakah barangkali hanya ya memperlihatkan Rasman kamu tidak akan bisa, itu kan kita nggak tahu. Tapi semua itu perlu dilihat, bukan sekejap seperti sekarang. Bu, ini masalah antara ibu dan anak yang tidak bisa ibaratnya kita ketahui permasalahan seperti apa dari dia kecil sampai sekarang dia bermasalah, dan sampai segitunya si Laura bilang sampai saya nggak mau lah gitu ibaratnya tinggal di rumahnya lagi Niki, tapi dia lebih milih ke sekarang di RS Polri Bu, dia ditempatkan, katanya itu kata Rasman setara dengan hotel bintang 5, lebih aman daripada safe house, lebih nyaman untuk Laura. Menurut Ibu sendiri gimana dari sifat kejiwaannya, mentalnya Laura yang sudah pindah tempat, ini gimana nih Bu menurut Ibu sendiri? Jadi di sini tetap belum ada suatu ketenangan dari Laura. Kita bayangkan, masa di rumah sakit suatu ketenangan mungkin lebih baik daripada safe house. Tapi apakah itu betul suatu ketenangan? Ini yang menjadi tanda tanya. Tanda tanya seperti apa Bu spesifik? Ya, tanda tanya sampai seberapa jauh sih dia betul menyenangi, atau sekedar lebih menyenangi daripada safe house, atau lebih baik daripada tidak punya tempat tinggal. Jadi belum tentu ini tempat yang sudah dianggap betul-betul nyaman untuk jangka yang lebih panjang. Info dari Bang Rasman, Laura merasa nyaman seperti hotel bintang 5, itu tidak bisa dijadikan indikasi dia nyaman. Sebetulnya nyaman itu bisa nyaman sementara, bisa nyaman dalam arti kata lebih nyaman daripada sebelumnya. Semua itu kan kita nggak tahu. Siap, terima kasih Bu.